Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf bisa mengganggu waktunya Ibu sebentar saja. Monggo, siap-siap Dani. Begini Ibu, saya di sini sebagai CGP mendapatkan tugas dari CGP dari diklat saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Monggo, kira-kira bisa bantu. Monggo Dani. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Yosawilangun Lor 3. Apakah ada masalah yang pernah Ibu alami atau Ibu hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Berdasarkan pengalaman saya selama ada di sini, Dani sebagai kepala sekolah mesti ada permasalahan. Contohnya yang kemarin ini saja dalam rangka menegakkan kedisiplinan itu ternyata kalau saya lihat dari anak-anak itu yang kelas 6 yang namanya Arsai itu sering terlambat ke sekolah atau bahkan tiba-tiba bolos tidak masuk, dan itu setelah saya tanyakan ternyata anak itu hidupnya di pondok. Mungkin karena anaknya kurang perhatian dari orang tua dan kegiatan pondok itu padat, sehingga kalau bagi saya sendiri selaku kepala sekolah di sini ini merupakan permasalahan yang dilema bagi saya. Jadi karena anak ini ternyata kurang perhatian dari orang tua. Jadi ada permasalahan tentang kedisiplinan di murid ya. Kedisiplinan murid, dimana murid itu kurang disiplin waktu masuk sekolah, sering terlambat banyak alasannya, yaitu tadi kegiatan pondok banyak, orang tua tidak tanpa adanya dampingan dari orang tua. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Karena anak ini berada di sekolah, urusan kasusnya ini dengan kedisiplinan di sekolah, maka untuk yang pertama ya saya menuju ke wali kelasnya dulu untuk mengkomunikasikan tentang anak itu, dan saya berharap wali kelasnya itu bisa menghubungi ke orang tua atau wali murid. Jadi Ibu membicarakan masalah ini kepada wali kelas, setelah itu mengomunikasikan kepada wali murid atau pihak pondok wali kelasnya saya suruh menghubungi pondok dulu biar menghubungkan ke orang tua. Dari apa yang Ibu sampaikan, menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah termasuk pemecahan masalah yang solutif lah. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema Ibu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga kebujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Kalau kita lihat dari kasus anak ini tadi, terus nanti ya saya lihat dulu, dan kalau memang kasusnya itu menyangkut masalah hukum, nanti itu masuk ke bujukan moral. Nanti kalau memang permasalahannya nanti itu hanya dua permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama baik, jadi itu ya termasuk ke dilema etika ini. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menangani kasus tersebut ya, saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang menjunjung tinggi ini dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemudian kemanusiaan, dan kebenaran akan menjadi. Jadi Ibu menjunjung tinggi nilai kebajikan yang ada ya Ibu.
karena menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu pasti akan selalu itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah, karena di sini tuh saya tidak sendirian, banyak teman guru, kemudian juga ada komite. Tapi kalau hanya menangani kedisiplinan di sini untuk anak-anak, yang jelas saya juga harus bermusyawarah dengan semua dewan. Jadi permasalahan ini dibicarakan dengan sesama guru gitu. Musyawarah. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan kasus kedisiplinan seperti ini, yang saya anggap efektif itu yaitu komunikasi yang terkait dengan semua teman guru, juga termasuk tenaga pendidikan atau mungkin dengan komite, juga dengan wali murid, karena ini menyangkut kedisiplinan siswa. Jadi yang paling efektif itu tadi komunikasi dengan semua pihak. Intinya mengomunikasikan ya Bu, masalah semua pihak agar masalah bisa terselesaikan bersama dan tidak merupakan satu keputusan seseorang. Intinya bukan keputusan Ibu sendiri lah, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang merupakan tantangan bagi saya di sini adalah kurangnya kesadaran akan pendidikan. Itu yang ada pada diri orang tua ataupun murid. Kalau seandainya dia punya kesadaran yang tinggi, ya tidak akan terjadi. Jadi intinya kurang tumbuhnya gitu, tumbuh rasa disiplin pada anak, pentingnya rasa disiplin pada anak dan orang tua. Karena masa-masa anak sekolah memang anak SD ya terutama ya Ibu ya, memang butuh kasih sayang orang tua kalau menurut saya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau kasus-kasus seperti ini, karena kadang-kadang itu beruntun, nah maka saya tidak usah memakai jadwal. Begitu terjadi tindak kedisiplinan seperti itu ada pada anak-anak, kasus seperti itu langsung saya selesaikan hari itu juga bersama-sama dengan teman guru dan wali kelasnya. Intinya setiap ada permasalahan Ibu selesaikan sesegera mungkin, tidak usah menunggu besok, takutnya nanti ada tambahan lagi. Namanya anak-anak biar kan langsung selesai permasalahan itu biar cepat selesai. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya menghadapi berbagai kasus dilema etika yang sehubungan dengan kedisiplinan siswa. Itu memang ya karena saya tidak sendirian, banyak teman guru yang ada di sini. Khususnya ini karena yang berkasus ini adalah siswa kelas 6, jadi yang sangat membantu penyelesaian kasus ini dengan saya adalah guru kelas 6-nya, wali kelas 6, yaitu Bu. Jadi antara kerjasama antara Ibu dan wali kelas serta guru melibatkan guru, terutama yang lebih berperan adalah guru ini, karena sebagai wali kelas 6 pengganti Ibu lah ininya di sekolah guru ini. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari kasus-kasus yang telah saya selesaikan, kalau disimpulkan itu yang bisa saya ambil sebagai sebagai pengalaman saya, itu yang bisa dipetik itu tidak lain adalah komunikasi yang di antara semua pihak di lingkungan sekolah. Kemudian juga keterbukaan di antara saya dengan teman-teman guru itu sangat membantu
dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk dengan kedisiplinan siswa. Jadi intinya kalau pengalaman yang bisa dipetik ini sering keterbukaan sama guru, Iya. sama rekan guru. Jadi maksudnya kalau ada kejadian itu tidak ditutupi, Nah, gitu loh. iya. Jadi biar tidak tambah menjalar, maksudnya seperti itu. Jadi biar cepat, oh anak ini selesai. Nah, biar diketahui semua lah, kita selesaikan semua apapun yang terjadi kan itu ya permasalahan sekolah. Bu, terima kasih atas bincang-bincang kita, wawancara saya kepada Ibu. Terima kasih sudah membantu tugas saya sebagai CGP. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk saya wawancarai. Sama-sama Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Mobi mengganggu waktunya. Kira-kira ada perlu apa gitu kan? Begini Bu, saya dapat tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, 2 atau 3 kepala sekolah lah, tentang terkait praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mobi? Bisa Bu. Betul ya Bu. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah Mundur 3. Apakah ada permasalahan yang pernah Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentu ya Bu Dani, di sekolah itu mesti ada suatu masalah ya. Seperti apa yang saya alami beberapa bulan kemarin, saya itu mengalami dilema yang mana pada saat saya mau menilai perilaku guru di kinerja itu ada sesuatu yang tidak bisa saya nilaikan Bu. Karena apa? Saya mengalami dilema seperti ini. Guru tersebut sebenarnya mempunyai segi positifnya ya. Orangnya itu mudah dimintai tolong ya. Terus ada sisi kelemahannya. Ada beberapa laporan dari murid itu kepada saya bahwa guru tersebut itu tidak bisa menahan emosi, sering marah-marah kepada anak. Pada saat saya mengisi di kinerja tentang perilaku guru, saya mengalami dilema. Kalau saya tidak menilai bagus ini bagaimana? Kalau saya nilai bagus itu bagaimana? Itu menurut saya termasuk kasus yang dilema etika. Cara mengidentifikasinya, menurut saya yang pertama itu kita harus tahu dulu dari apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, yaitu jika tidak melanggar aturan. Terus setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita pecahkan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dan kinerja guru tersebut bisa lebih baik lagi. Ya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu waktu ada permasalahan seperti itu? Kan pasti Ibu langsung mengambil keputusan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana keputusan yang Ibu ambil saat itu? Kita ini kan tidak luput Bu Dani, memiliki rasa peduli, empati, terus sayang kepada teman, mau menilai seperti ini kasihan. Tetapi kita harus mengesampingkan itu ya. Kita harus keadilan tadi itu ya. Itu menurut saya cara menangani kasusnya yaitu harus adil dalam memberikan penilaian. Dari yang Ibu sampaikan, menurut saya keputusan Ibu itu sudah termasuk solutif lah bagi sang guru ya, termasuk. Jadi dari modul yang saya pelajari di
3.1 ini kan ada dua dilema, yaitu dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan dilema rujukan moral. Yang dilema etika, kebenaran melawan kebenaran, kemudian yang rujukan moral, kebenaran lawan kesalahan. Itu menurut Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang Ibu hadapi tadi, yang mana merupakan dilema etika dan yang mana merupakan rujukan moral? Cara mengidentifikasinya terhadap kasus yang saya alami kemarin itu, saya identifikasi dulu Bu, itu atau berbenturan tidak dengan aturan yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, yang kedua, setelah mengidentifikasi, tentunya kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya, ini yang termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika berlawanan dengan aturan atau hukum, berarti termasuk rujukan moral. Jika tidak melanggar aturan, intinya jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar lah menurutnya ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana? Saya mengambil keputusan tersebut tentunya dengan musyawarah Bu, dengan teman-teman guru. Kita rapatkan, jika masalah itu datang maka harus kita selesaikan, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman bagaimana cara menyelesaikan yang terbaik agar tidak menyinggung perasaan teman yang ada di sekolah. Tentunya dengan cara musyawarah dengan sesama dengan guru, kepada atau seumpama kasus murid lah, intinya dengan wali murid atau bagaimana, untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan lah intinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu Novi lakukan selama ini? Prosedurnya yang sering saya lakukan, yang pertama itu saya harus mengidentifikasi dulu Bu. Jadi setelah mengidentifikasi, kemudian harus segera kita selesaikan tadi dengan musyawarah. Jika dengan guru, masalah tersebut harus kita selesaikan dengan guru. Dan yang kedua, jika dengan wali murid, kita akan bermusyawarah dengan wali murid dan komite, seperti itu. Dan setelah kalau terjadi pada sesama rekan guru, saya sering menggunakan coaching. Coaching itu beliaunya bisa menemukan sendiri apa permasalahannya, kemudian dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin lebih efektif lah kalau kita menggunakan teknik seperti itu. Jadi prosedurnya Ibu identifikasi dulu permasalahannya, kemudian Ibu musyawarahkan dengan yang bersangkutan ataupun guru pihak-pihak yang terkait lah intinya. Kalau dengan sesama rekan guru, Ibu pasti bermusyawarah dengan rekan guru yang senior pastinya mungkin untuk mengambil keputusan. Jika dengan murid, Ibu juga melibatkan wali murid untuk pengambilan keputusan. Seperti teknik coaching juga ya, seperti yang pelajaran selama ini guru bergerak di Novi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal-hal yang paling efektif menurut saya itu begini, dan jika kasus itu sudah terjadi, segera selesaikan, maka tidak berlarut-larut. Yang kedua, segera lakukan musyawarah itu tadi, selesaikan dengan musyawarah agar apa yang terjadi kasus-kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Karena dengan musyawarah itu, jika dengan wali murid kita bisa berundingan dan anak-anak itu tidak tidak melanggar aturan yang ada di sekolah sendiri, agar kedepannya lebih baik. Jadi kalau ada pengambilan yang efektif, pengambilan keputusan yang efektif, jika ada kasus dilema etika, itu langsung segera selesaikan agar tidak berlarut-larut. Kemudian Ibu musyawarahkan dengan yang bersangkutan agar mendapatkan solusi yang terbaik dan untuk kedepannya jangka panjangnya lebih baik.
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Novi rasakan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang paling berat menurut saya itu kita harus bisa mengendalikan rasa kasih sayang lah, kita harus mengendalikan itu dan menuju keadilan. Ya, kadang kita kan sama teman itu merasanya nggak enak kalau mengambil keputusan itu ya, itu yang penting. Ya kan apa ego kita tuh harus mendengarkan pendapat dari teman-teman guru agar apa ya keputusan yang diambil itu lebih tepat kalau kita mendengarkan dari berbagai macam pendapat. Ya kita harus menyampaikan ego kita, mendengarkan pendapat dari beberapa teman guru seperti itu. Jadi Ibu lebih mengutamakan argumen ini ya, seperti kita harus mengesampingkan rasa kasih sayang ya. Andai kata ada dilema etika tentang keadilan lawan ke kasih sayang, jadi Ibu harus mengesampingkan kasih sayang itulah melakukan keadilan demi tercapainya kebaikan ke depan ya. Terus Ibu Novi sebagai kepala sekolah juga mengesampingkan rasa egoisme ya, mendengarkan masukan-masukan dari guru lain. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal, kalau saya itu tidak mudah karena tidak setiap hari kan ada masalah ya. Tentu masalah itu ada tapi tidak setiap hari. Maka ya kalau masalah itu datang hari ini maka kita harus selesaikan hari ini juga ya. Nah itu tidak ada jadwal yang seperti Senin tidak, kita harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Intinya kondusif ya, selama ada masalah ya harus sesegera mungkin diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa yang membantu? Nah, yang membantu itu ya rekan-rekan di sekolah, bukan. Kalau tidak ada teman-teman di sekolah kita tidak bisa mengambil keputusan tadi ya. Pertanyaan yang terakhir Ibu Novi, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu yang dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat saya petik dari beberapa kasus yang sudah saya temui, menurut saya itu yang paling besar selesaikan masalah tepat waktu. Misalnya jika masalah itu terjadi saat ini maka harus kita selesaikan dan harus kita mengesampingkan ego kita untuk mencapai keadilan tersebut. Kita meninggalkan rasa peduli sayang lah untuk mencapai keadilan seperti itu bisa. Jadi Ibu mengesampingkan rasa kasih sayang, mengesampingkan ego itu, kemudian dengan cara komunikasi dengan sesama teman ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu sudah membantu tugas saya dalam PDB tugas modul 3 ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini sebagai ilmu saya dari saat sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Novi. Selamat pagi. Assalamualaikum.